Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, senang sekali akhirnya ngobrol bareng kembali hadir bersama saya VJ. Dan pastinya setiap episode ngobrol bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini kita kehadiran teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya luar biasa sekali. Dan langsung aja ini dia kita invite Kak Della Krisma. Assalamualaikum Kak Della, apa kabar? Waalaikumsalam, hai PJ, baik alhamdulillah. Wah, sebelumnya makasih banyak ya Kak Della sudah disempatkan waktunya untuk mau ngobrol bareng teman-teman ngobrol bareng di rumah. Kak Della boleh disapa dulu dong pemirsa BRTV di rumah nih. Oke, halo pemirsa BRTV, apa kabar? Salam kenal ya, aku Della. Oke, baik. Nah, pemirsa, aku pengen kasih tahu nih Kak Della ini salah satu perempuan yang pastinya sosok inspirasional gitu ya. Selain mungkin aktif di sebagai mompreneur, beliau juga banyak banget mengedukasi soal parenting dan juga pegiat literasi pastinya. Nah, kita akan ngobrol sama Kak Della. Kak Della, sebelum kita ngebahas banyak soal kehidupan Kak Della, ini sekarang aku pengen tanya dong, Kak Della lagi sibuk apa sekarang? Hai VJ, jadi aku sekarang lagi sibuk keliling-keliling, enggak juga. Ini kayak wanita panggilan. Tapi setiap ada yang minta untuk mengisi gitu ya, biasanya aku isi tentang literasi anak, terus juga bagaimana membacakan nyaring atau read aloud, terus juga mengisi kegiatan-kegiatan anak-anak gitu ya, yang tentang read aloud dan pokoknya meningkatkan tentang literasinya anak-anak, gitu aja. Nah, ini Kak Della, sejak kapan Kak Della tertarik sampai pada akhirnya concern di bidang ini? Apakah semenjak Kak Della mungkin berkeluarga, punya anak, sampai pada akhirnya tertarik di dunia ini atau gimana Kak Della? Betul, itu betul. Semenjak tahun 2016 ya, kalau nggak salah ya, 2016 awalnya tuh menjadi book advisor, seperti namanya book advisor ya. Jadi dia ini memang merekomendasikan buku-buku yang sesuai dengan usia anak. Dan buku-buku yang kita rekomendasikan itu yang kita jual gitu. Jadi kita selain merekomendasikan sesuai dengan usia anak, juga dapat cuan dari situ. Nah, beranjak 2016, 2017, akhirnya 2018 aku alhamdulillah jadi sales supervisor. Ini tuh ngelit tim penjualan yang terdiri dari para book advisor dan reseller buku anak gitu. Jadi awalnya itu. Nah, ini aku agak akan mengutip sedikit dari Andrea Hirata, tau gak sih VJ? Jadi Andrea Hirata ini bilang ya, berjualan buku di negeri yang penduduknya gak suka membaca adalah tindakan heroik. Jadi makanya aku suka sebut juga aku seorang pejuang literasi. Asik, seru ya. Jadi berjuang banget nih. Tapi emang Kak Della maksudnya memang sudah berkeluarga dan punya anak sampai pada akhirnya memang Kak Della awalnya memperhatikan, wah ini anak saya sendiri atau gimana Kak Della? Jadi 2016 itu anak kedua saya lahir ya, jadi memang udah punya anak kan. Nah, dari anak pertama aku udah lihat nih ada isu. Jadi kan anak-anak yang lahir di tahun 2000 generasi alpha sekarang tuh kan emang digital native banget kan gitu. Mereka terbiasa sama gadget ya kan, jadi memang udah terbiasa gitu, lahir tuh udah jago deh sama digital. Terus kayaknya media apa ya yang bisa diajarin gitu, karena kan mereka sampai besar bahkan sampai kuliah nanti pun sampai dewasa sekarang masih ketemu sama buku-buku fisik gitu. Kegiatan apa ya, terus medianya apa ya, oh buku yang kayak gimana ya. Nah, itulah awalnya akhirnya nyari. Jadi sampai 2018 oh ada yang namanya trainer read aloud, saya ambil sertifikasi itu. Jadi aktivitas pertamanya menjadi trainer read aloud yang certified. Terus udah bisa tuh kita mengedukasi ke seluruh Indonesia. Wah, karena bisa online maupun offline nih VJ. Seru ya? Seru banget. Nah, ini mungkin banyak yang pemirsa yang belum tahu nih Kak, read aloud gitu ya. Istilah asing ya yang mungkin masyarakat belum tahu ini sebenarnya istilah apa sih di media literasi anak ini. Nah, apa sama nggak sih sama storytelling atau dongeng kayak gitu, bisa dijelasin Kak Della?
Pertanyaan bagus, ini banyak juga yang sering ditanyakan gitu ya sama orang-orang. Bedanya apa sih storytelling sama read aloud gitu? Aku juga pernah ulas di Instagram aku. Jadi kalau storytelling itu menceritakan kembali. Jadi mungkin sumbernya dari buku ya atau dari pengalaman si storyteller. Tapi biasanya ketika menceritakan itu menggunakan bahasa lisan. Bahkan perlu properti gitu ya kayak boneka tangan, boneka jari atau misalnya sambil nyanyi pakai gitar gitu atau biasanya sih boneka tangan gitu dia tambahin propertinya atau kayak wayang-wayangan gitu atau kayak dia mau pakein pohon gitu pokoknya yang menunjang ceritanya tapi menggunakan bahasa lisan biasanya bersumber tentu ada nilai moralnya dan biasanya bersumber dari pengalaman. Sedangkan kalau read aloud itu medianya hanya buku. Jadi kita simply membacakan buku secara nyaring gitu. Tapi apakah membosankan? Oh, tentu saja tidak. Jadi nanti aku cobain ya gimana caranya membacakan nyaring dengan menarik gitu ya. Kita coba ya. Gak sabar ngedengerinnya, coba dong Kak. Gak sabar ya. Yang pertama kita mulai dari cover. Kita jadi sebutkan judul, terus juga jangan lupa ada penulis. Ini namanya identitas buku. Ada penulis, ada ilustrator, terus juga sama penerbitnya. Nah, identitas buku ini harus kita sebutkan. Itu nambahin pengetahuan ke anak. Oh, ternyata buku tuh ada loh yang bikin seorang penulis. Oh, yang gambar seorang ilustrator. Nambahin 2 profesi ya. Yang kita kayaknya nggak jarang gitu ya ketemu sama seorang penulis gitu. Karena dia nggak bawa atribut penulis ya nggak mungkin dia bawa buku gitu ya. Oke, kita mulai. Kadila akan membacakan buku judulnya Ayo Makan. Ini penulisnya Lee Seon Ah, ilustratornya Sim Mi Ah. Ini bukunya dari Korea, kayaknya ada tulisan Korea-Koreanya. Diterbitkan oleh Pelangi Mizan. Ini dari seri Baby All Baby. Coba kamu lihat deh, ini tuh ada seorang anak ya. Lihat deh dia bajunya kayak terbuat dari koran gak sih? Lucu ya. Kok bisa ya koran dibikin jadi baju? Ada keranjang troli nih kalau kayak kamu mau belanja. Isinya apa? Ada apa nih? Wortel. Terus ada apa lagi? Ada bayam. Ini kayak ada daun bawang loncat gitu. Wah, masa sayuran bisa loncat? Tapi emang ceritanya tentang apa? Coba kita lihat yuk dalamnya kayak apa ya ceritanya. Enaknya makan apa ya? Ini ada ubi manis, ada kentang, ada toge, ada bawang bombay, ada wortel, dan ada bayam. Wah, bayamnya loncat nih naik ke atas. Kira-kira apa yang terjadi? Di sini coba, ada yang udah pernah coba makan bayam? Siapa yang suka? Aku gitu ya misalnya. Terus kalau yang ini wortel itu vitamin apa? Coba. Vitamin apa? Vitamin A ya. Suka nggak kamu sama wortel? Suka banget. Harus suka ya. Kita lihat yuk. Rebus bayam sebentar dan tambahkan sedikit minyak wijen. Wah, saat anakku memakannya, tantararam, dia berubah menjadi harimau kuat. Wah, jadi kalau kamu makan bayam, kamu bisa kuat loh, seperti harimau. Wah, kita lihat lagi yuk. Cuci bersih ubi manis lalu kukus. Wah, ternyata dimasaknya cuma dikukus doang. Ada yang udah pernah coba belum? Saat anakku memakannya, coba kita lihat, dia berubah menjadi dinosaurus yang sering kentut. Wah, kentut itu bunyinya gitu ya. Pernah gak sih kalau makan ubi terus jadi kentut-kentut? Ternyata dia bisa jadi dinosaurus yang sering kentut. Wah, coba-coba kita lihat lagi. Ada apa lagi ya? Nah, begitu terus sampai habis. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah ada interaksi, kita tanggepin. Atau bahkan kita yang menanyakan sesuatu gitu ya. Kamu tahu nggak ubi manis seperti apa gitu? Atau kalau nambahin kosakata gitu misalnya. Kamu tahu nggak artinya telaga tuh apa gitu? Kayak gitu-gitu. Itu bisa kita tanyain. Jadi nambahin perbendaharaan katanya mereka gitu. Terus kita juga bisa kasih tahu ada tanda tanya, ada koma, ada titik. Jadi mereka mengenal simbol-simbol di dalam teks itu seperti apa. Anak itu paling cepat memang baca gambar. Jadi kalau anak yang usia
di bawah 5 tahun, mereka akan lebih mudah, lebih cepat membaca gambar. Seru ya. Sampai terakhir ya, kalau udah selesai. Nah, ini akhir dari cerita di buku Ayo Makan. Sekarang Kak Dela tanya ya, siap-siap ya. Apakah kamu menyimak cerita Kak Dela? Coba, siapakah yang tadi makan wortel? Wah, siapa dia? Gitu. Biasanya aku tanya-tanya seputar buku. Terus kemudian tanya lagi, kira-kira kalau tadi makan ubi manis, dia berubah menjadi apa ya? Jadi, pertanyaan yang mengingat kembali, jadi kayak recalling gitu. Tapi ini seru banget, keren Kak Dela. Seru ya? Aku nggak punya anak, tapi aku punya adik kecil yang sampai pada akhirnya, wah ini menarik juga nih media kayak gini. Jadi menumbuhkan rasa kepo anak gitu ya. Betul. Menurut VJ, kalau anak dibacakan buku kayak gitu, mereka seru nggak? Seru banget, itu keren banget sih ya. Ternyata memang ini ya, sering ada metode read aloud itu memang udah lama berarti ya Kak Dela ya. 2018 itu waktu aku awal banget ada si Read Aloud ini. Jadi mulai kesini tuh udah mulai makin banyak nih sekarang. Jadi seluruh Indonesia kita sejalan sama gerakan literasinya pemerintah. Jadi ada gerakan literasi nasional. Nah ini para trainer Read Aloud itu sebaiknya memang mengedukasi sebanyak-banyaknya keluarga ya kalau bisa, karena dari usia dini banget kan sebaiknya kita meningkatkan literasi. Nah Kak, kalau metode si Read Aloud ini memang sudah bisa diterapkan sama anak-anak usia berapa Kak? Dari mulai ibu hamil di trimester ketiga, kan mereka sudah bisa mendengar suara ibunya kan. Nah itu bisa banget ibunya bacain buku. Jadi nggak cuma ngebacain ke banyak anak, tapi juga ke anak sendiri ya. Jadi posisinya aja yang beda. Yang penting mereka melihat apa yang sedang dibaca. Kalau perlu ditunjuk, itu untuk anak-anak kinestetik, mereka akan ngikutin tuh jari kita ya. Terus juga mereka jadi tahu mana suara, karena kan sekarang mengajari membaca itu nggak lagi dieja, tapi mereka tahu dari bunyi huruf. Kalau bilang halo, halo gitu, nah itu yang mana ya halo gitu. Ya udah mereka akan tahu, oh hurufnya terdiri dari H-A-L-O. Nah itu kita tunjuk tuh halo gitu. Seseru itu. Terus juga dari usia ibu hamil ya, itu bisa tuh dibacain. Ibu hamil bacain buku sembari bacain si janinnya. Terus kalau misalkan di rumah seorang ibu atau ayah gitu ya, atau family itu bisa banget ngeriung gitu di sekeliling ibunya untuk dibacain buku. Posisinya biasanya karena mereka ngelihat ya buku yang dibacain. Nah kalau untuk buku yang dibacain ke anak yang banyak itu posisinya jadi agak tinggi atau bukunya lebih besar, terus anaknya di bawah gitu, biasanya agak mendekat gitu. Sepanjang Kak Dela mungkin menggelut atau concern di bidang literasi anak, pengalaman apa sih yang paling seru dan berkesan? Ini agak mengharukan sih, karena kan aku juga datang ke sekolah-sekolah kan, TK, SD, SMP bahkan. Jadi biasanya selain memberikan edukasi ke orang tua, ke anak maupun ke guru, itu juga aku buka books corner. Jadi aku display nih buku-buku ini, pindah ke mejanya mereka gitu ya di event tersebut gitu. Terus aku biarkan mereka explore sama buku-buku itu. Dan yang aku lihat matanya itu berbinar. Nggak ada, sepanjang pengalaman aku nggak ada anak yang nggak suka sama buku. Jadi kalau ada orang tua yang bilang anakku nggak suka buku Mbak gitu, itu nggak mungkin banget ya. Seberapa sering seorang orang tua gitu ya memberikan buku ke anaknya, memfasilitasi ke anaknya. Kalau misalkan memang baru 1 atau 2 atau tidak sesuai dengan usia anak, nah itu biasanya ya karena bukan buat aku bukunya gitu ya. Jadi anak balita gitu ya dikasih buku yang isinya tulisan semua, nggak ada gambarnya. Ya tentu mereka tidak akan suka gitu ya. Nah anak-anak yang aku datangi ini mereka tuh berbinar matanya. Ada apa Kak? Ada apa? Aku pengen coba. Dibuka bukunya gitu ya, dilihat. Terus nggak jarang aku juga langsung spontan membacakan buku saat itu gitu. Terus mereka nyimak gitu. Ada apa lagi Kak? Aku boleh pinjem ya? Terus duduk. Wah itu yang bikin pengalaman jadi berharga gitu ya. Oh ternyata wow, anak-anak ini tuh ternyata kurang aja difasilitasi gitu. Mereka tuh semua suka. Bayangkan kalau semua terfasilitasi, wah kayaknya tingkat literasi di Indonesia bakalan meningkat deh.
sebenarnya seberapa penting perkembangan anak gitu ya ketika mungkin diberikan asupan-asupan seperti itu. Kak Dila, kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.